Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalalul Ikram dengan NIK akhir 0094. Di sini saya akan membuat video tentang tugas 3 praktik mata kuliah sistem terdistribusi dan keamanan. Jadi di sini tugas 3 itu replikasi dan konsistensi. Nah, jadi petunjuk pengerjaannya tugas pertama yaitu setup 2 database server dengan sistem operasi Linux. Untuk sistemnya sini saya pakai Debian. Ya, ini Debian dengan IP-nya. Untuk IP utamanya di sini ini ya 56 kita lihat di sini. Lihat di Nah, ini untuk IP slave-nya itu 4 dan 56.4 dan IP utamanya itu sini 3 IP ya gitu. Lalu selanjutnya database kita cek dahulu apakah udah terinstall XAMPP-nya di sini. Dan ls keluar dulu ls dan kita udah install ya XAMPP Linux untuk Debian. Udah terinstall, jadi kita masuk ke konfigurasi database. Kita atur dulu database. Kita buat database di sini menggunakan phpMyAdmin. Press dulu. Nah, oke, udah bisa kebuka. Ini untuk IP 56.3-nya, ini untuk 4-nya. Oke. Sudah aktif. Jika sudah, selanjutnya kita bikin database-nya. Ini sesuai seperti video yang ada di Pak Ajib punya video. Buat database bernama replika DB dengan tabel ada ID dan random berserta primary key. Masuk dahulu ke replika DB. Kita lihat di sini ada data. Di sini saya sudah coba tadi. Nah, ini untuk datanya. Udah bikin silahkan masukkan data dan SQL-nya tadi. Ini untuk 56.3 untuk utamanya ini. Ini ya. Lalu selanjutnya kita insert ya, ini untuk menginsert node database. Lalu untuk konfigurasi slave dan masternya. Nah, untuk masternya ini kita konfigurasinya di Debian servernya ya. Di Debian server kita masuk ke ini yang masternya. Yang master kita masuk, lalu kita ketikkan ini sudo nano opt lam etc myconf untuk masuk. Nah, copy kita masuk dalam sini. Lalu di dalam sini kita cari yang namanya server ID 1. Nah, ini server ID 1. Ini kita ubah dengan settingan yang terdapat pada dokumen video dari Pak Ajib. Ini kita copy lalu kita masukkan ke sini. Sebelumnya ini ada komentar ini ya, kita ubah jadi komentar. Ini ID servernya 1, lalu login MySQL bin ini untuk khusus DB replika DB dan Debian 1. Nama hostnya ini Debian 1. Jika sudah kita save, lalu keluar. Nah, lalu untuk jika sudah seperti itu kita restart dulu. Kita restart. Sambil nunggu restart kita setting di yang kedua. Yang keduanya sama juga seperti tadi. Kita masuk ke sudo nano tadi ini. Lalu kita cek. Kita ubah juga tadi masukkan yang ini untuk yang kedua, itu server ID 2. Untuk setting server kedua, ini masih sama, binr, lalu replika DB, dan nama kita ganti ke Debian 2 juga untuk nama hostnya. Nah, ID-nya, jika sudah, kita restart juga kayak sebelumnya. Restart seperti yang di master. Kembali ke yang master.
Nah, di master ini kita bisa lihat nih create user, replika ini untuk membuat usernya, replika dan invite biar replika pas. Ini kita copy, lalu kita masukkan ke, nah ini, ke PHP my admin. Tekan di SQL-nya. Tadi saya sudah bikin, jadi pasti galak di sini, nggak bisa. Karena sudah saya jalankan tadi untuk nge-create, jadi nggak bisa ini. Ini untuk ini bisa. Grand application plus privilege. Nah, ini bisa. Jadi jika sudah melakukan itu, kita cek statusnya dengan di Debian 1 nih. Dengan show master status. Ini penting ini. Karena ini untuk menghubungkannya nanti. Kita harus ngecek ini dulu. Nah, sudah kita lihat ini SQL bin 003 618 replika DB. Nah, posisinya ini kita catat. Nah, sebelumnya waktu saya coba posisinya di sini berbeda ya. Dilihat di sini 763 dengan ini 1. Nah, setelah itu ini berubah jadi 03618. Ini kita simpan, akan dipakai sebentar. Jika sudah, kita buat lagi di yang satunya, di slide-nya. Slide-nya ini di sini. SQL-nya, SQL ini, nah ini udah saya buat juga tadi. Jadi tidak usah dibuat lagi. Ini bisa, oke. Lalu kita masukkan show master status. Nah, ini kita catat juga. Setelah kita catat, selanjutnya kita start slave. Nah, ini kita start slave-nya. Oh, belum. Kita masuk ke dalam settingan change master ini. Nah, ini kita run untuk hubungkan ke master dan untuk di nah, ini kita hubungkan ke master terlebih dahulu untuk slave-nya. Kita lalu copy lalu kita masuk ke SQL. Nah, ini penting ya, ini penting jadi kita udah catat tadi. Dia akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini 0024 master log post position. Kita ubah ke sesuai dengan yang di show tadi di master. Nah, ganti. Ini kita ganti juga positionnya. Jika sudah, kita run. Sudah kita run. Yang master ya, yang kurang. Kita ganti jadi 003. P L24. Nah, posisinya kita ganti 18. Run lagi. Change. Oh iya. Luar kita masuk ke database-nya dulu. SQL, nah sini. Coba lagi. Bisa diganti. Setelah kita sudah selesai melakukan tahap itu, kita bikin juga sama di sini. Di settingan SQL dari masternya. Sama kayak tadi kita masukkan juga ini change master, lalu kita masukkan ke sini. Karena tadi sudah saya buat, jadi tidak bisa lagi.
Sebelumnya tidak ada error seperti itu soalnya. Kan kita ganti ini untuk titik tiga ya. Kan hmm, hmm, karena belum nggak bisa, masih nggak bisa berarti karena sudah dijalankan tadi nggak bisa lagi. Oke, kita lanjut aja. Jika sudah, kita start slave untuk di di slave-nya di IP4 ini. SQL current slave di sini. Start slave, kita show slave status. Harusnya terhubung di sini. Show slave status. Nah, di sini terlihatnya slave statusnya tadi. Waiting for master to send event dengan master hostnya. Nah, ini berarti karena saya sudah setting tadi, berarti nggak bisa setting lagi, otomatis berubah dia sendiri. Otomatis berubah tadi ini. Yang mau saya masukkan lagi, ternyata udah otomatis berubah dia, mengikuti yang di sini dengan masternya. Nah, posnya sama seperti yang tadi, 61803 sama ya. Nah, jika sudah, kita coba cek juga di bagian masternya. Di masternya, kita cek juga di master. Udah terhubung, kita cek di masternya, kita masuk ke use replica db. Masuk ke db-nya, SQL, kita insert ignore into data value. Return for. Run. Nah, setelah kita run, kita coba lihat apakah ada data yang berubah. Nah, ada data baru di sini. Tadi cuma 3 ya datanya, seperti dilihat mana di sini. Lihat. Balik dulu ke data. Nah, datanya sudah berubah juga, tertambahkan tadi setelah ini. Nah, jika sudah tambah datanya di Debian 2-nya, kita coba tes ubah. Kita ubah di select-nya aja, di select-nya. Kita ubah yang paling bawah. Kita ganti ini 4595, kita ganti ke 4444. Sudah kita kirim. Nah, udah berubah. Kita coba cek di masternya apakah ikut berubah. Kita refresh. Nah, ikut berubah juga. Berarti sudah terhubung ya di sini. Ketika diganti, dia seperti coba kita hapus. Kita hapus. Kita hapus di master. Apakah akan terhapus di sini? Refresh. Dan oke, ikut terhapus. Berarti sudah terhubungkan. Untuk konfigurasinya, kita selesai ya. Konfigurasi database dan master slave. Terus sekarang buktikan bahwa konfigurasi master dan slave berhasil. Nah, seperti tadi udah saya contohkan, udah bisa mengedit dan menghapus data di kedua PHP adminnya, dan master dan slave-nya sama-sama berubah datanya ketika dimodifikasi data. Kita coba selanjutnya kita bikin tabel baru coba. Nah, ini saya sudah coba tadi bikin 2 tabel. Bikin tabel baru lagi aja. Replika DB untuk membuktikannya. Kita bikin tabel baru, misalnya kelas atau mata kuliah. Mata kuliah kolomnya kita kasih 2 aja. Buat nah ini kita buatnya di slave ya. Slave. Namanya misalnya nama mata kuliah. Nama underscore matkul. Kita simpan aja. Sama ID. Kita tukar ya. Terus ini ganti ke char. Char. Kita pakai varchar sekalian. Varchar. Ganti ke char. Oke. Terus kita tambahkan primary, kirim,
Ya sudah, kita coba simpan. Oh ya, nilai panjangnya belum kita buat. 10, 50, simpan. Kita lihat apakah database-nya tertambahkan juga di masternya. Coba lihat. Nah, ini belum belum muncul ya. Coba kita refresh. Refresh, kita masuk ke database. Kita lihat, nah ini mata kuliah telah tertambahkan juga. Coba kita tes menambahkan data ke dalamnya, tambahkan. ID-nya satu, coba satu, kuliah, sister, dan terdistribusi. Kita kirim. Set. Nah, cek juga di sini. Mata kuliah. Nah, bertambah ya. Terus kita juga bisa cek statusnya dengan cara ini. Kita buka di home ya. Kita kembali ke home semua. Ke home, kita bisa lihat apakah sudah terhubung dengan tekan di replikasi ini. Di replikasi kita tekan, lalu kita tampilkan status masternya di sini untuk lihat. Tampilkan status master. Nah, ini dapat terlihat posisinya 178 dengan filenya MySQL bin 003 dengan database replika DB. Lalu untuk lihat tabel status slave-nya apakah running atau tidak, kita cek di lihat tabel status slave di sini. Slave SQL running. Yes, ya. Yes, ya seperti udah running dan terhubung. Dan IP-nya udah terlihat sini, slave-nya itu 4 ya, ini 3. Untuk masternya terhubung dengan 4 dan 56.4. Yang waiting master to send event udah terhubung sini, yes, yes, aktif. Jadi lihat sini. Lalu kita coba cek di sininya juga. Tampilkan status master. Nah, terlihat terhubung juga ini. Dengan replika DB, scale 003. Untuk status slave-nya sama, tapi lihat sini hostnya dia terhubung ke 192.168.56.3. Master user namanya replika, seperti dibuat tadi. Lalu MySQL bin 03. Dan slave IO running, yes. Slave SQL running, yes. Untuk pembuktian lagi, kita coba tambahkan, kita ubah data di sini lagi. Sistem terdistribusi. Tuh, 1, 2, 3, 4. Kirim. Nah, masternya kita ubah. Lihat sini. Kita database mata kuliah. Berubah juga. Kita hapus di masternya. Yes, hapus. Cek di sini. Refresh. Berubah. Jadi semuanya sudah selesai ya. Untuk tugasnya mulai dari setup, terus konfigurasi database master dan slave, konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya. Tadi kita praktikkan juga. Iya, ini. Tuh. Lalu buktikan bahwa konfigurasi master dan slave berhasil. Kita udah buktikan juga dengan mengubah manipulasi data di dalam database-nya. Nah, kita coba hapus lagi. Di data, kita cek di sini. Kita ya hapus. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.